Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Abdul Mudi. Saya dari jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan. Eh, di sini saya akan mengupas tuntas sebuah jurnal yang berjudul Evaluasi Kelayakan Proyek Berdasarkan Analisis Kriteria Investasi, sebuah karangan dari Verna Tiwi. Yang mana sebuah proyek tersebut ini membahas tentang apartemen. Oke, kita mulai dari landasan teori. Di sini landasan teori tersebut adalah menggunakan sumber-sumber agar memperoleh manfaat atau benefit pada suatu kegiatan dengan sejumlah pengeluaran biaya dengan harapan dapat memperoleh hasil pada waktu yang akan datang, dan dapat direncanakan biaya serta pelaksanaan sebagai satu unit. Terus di sini kita akan membahas sasaran proyeknya. Yang pertama itu sasaran proyek itu ada anggaran. Di sini anggaran harus diselesaikan dengan biaya yang tidak melebihi anggaran. Yang kedua yaitu ada jadwal. Jadwal di sini proyek harus dikerjakan sesuai dengan kurun waktu dan tanggal yang telah ditentukan. Yang ketiga yaitu mutu. Mutu di sini produk atau hasil kegiatan proyek harus memenuhi spesifikasi dan dapat memenuhi suatu syarat agar proyek tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai mutu yang sudah ditetapkan. Di sini ada jenis-jenis proyek konstruksi. Yang pertama itu konstruksi pemukiman. Konstruksi pemukiman di sini contohnya seperti perumahan tempat tinggal, perumahan kota inti, rumah susun atau rumah bertanam dan apartemen. Terus yang kedua itu konstruksi gedung. Di sini contoh konstruksi gedung seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, dan bank. Terus yang ketiga yaitu konstruksi rekayasa berat. Salah satu contoh yang sering kita gunakan yaitu jalan, yaitu salah satu bentuk konstruksi rekayasa berat. Terus jembatan, pelabuhan, bandara, jaringan listrik, pipa air, dan telekomunikasi ini termasuk salah satu contoh dari konstruksi rekayasa. Terus yang keempat yaitu konstruksi industri. Konstruksi industri tersebut di sini salah satunya itu pembangunan kilang minyak. Ini termasuk salah satu contoh konstruksi industri. Terus pusat pembangkit listrik, dan pabrik-pabrik seperti pabrik pupuk, pabrik petrokimia, pabrik tekstil dan konveksi juga termasuk salah satu dari konstruksi industri. Dan pabrik semen, pabrik baja, pabrik rotan dan pengolahan kayu dan sebagainya. Terus di sini kita akan membahas lagi sasaran aspek yang ditinjau dari
aspek yang dapat ditinjau pada investasi. Uh, Pastinya kita sebelum melakukan sebuah investasi pada suatu proyek, alangkah baiknya kita harus meninjau suatu hal. Yang pertama itu dari aspek finansial. Di sini aspek finansial merupakan aspek kunci dari suatu usulan proyek, karena uh, karena kalau proyek tersebut tidak memberi keuntungan secara finansial, maka proyek tersebut tidak akan dapat kita lakukan. Terus yang kedua yaitu aspek ekonomi dan sosial. Ini yang sangat penting dari suatu proyek, karena ini merupakan suatu dampak suatu proyek tersebut untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan aspek ekonominya, sosialnya itu termasuk juga agar aspek peningkatan masyarakat itu makin meningkat di sekitar daerah yang nantinya kita akan membangun proyek. Terus yang ketiga yaitu aspek pasar dan pemasaran. Di sini aspek pasar dan pemasaran merupakan aspek penting untuk melihat arus dana yang masuk di dalam proyek tersebut, dan aspek pasar dapat juga membantu menggambarkan persaingan dan memberikan informasi tentang kebutuhan dan keinginan konsumen. Terus yaitu yang keempat, aspek teknis. Di sini aspek teknis ini merupakan suatu kualitas proyek yang sedang atau sudah dikerjakan itu dapat memenuhi standar kualitas yang ditentukan. Terus yang terakhir yaitu aspek hukum. Di sini aspek hukum ini dapat mencangkup suatu hal dalam proyek tersebut yang harus dipenuhi secara hukum dan layak untuk dikerjakan. Terus yang komponen biaya proyek apartemen, biaya konstruksi. Terus yang biaya konstruksi yang meliputi di sini yang pertama itu biaya perencanaan. Biaya perencanaan di sini seperti perencanaan rumah untuk arsitektur dan struktur bangunannya, perencanaan tapak, terus perencanaan pasaran dan lain-lain. Yang kedua yaitu biaya pematangan tanah. Di sini yang termasuk biaya pematangan tanah yaitu seperti penebangan pohon, galian timbunan dan peralatan lainnya. Yang ketiga itu biaya konstruksi apartemen dan perlengkapannya. Biaya ini merupakan termasuk yang harus kita keluarkan untuk tenaga kerja, pagar, pintu halaman, saluran halaman, taman dan halaman, instalasi air dan instalasi listrik. Terus yang keempat yaitu biaya sarana dan prasarana. Biaya sarana dan prasarana di sini merupakan konstruksi jalan seperti area apartemen, saluran pembangunan, instalasi listrik, instalasi air bersih, lapangan olahraga, kolam renang dan lain-lain. Selain itu kita juga harus memperhatikan biaya non konstruksi. Di sini biaya non konstruksi seperti biaya pengadaan bahan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai biaya non konstruksi yang meliputi konstruksi. Ada beberapa biaya konstruksi yang meliputi seperti biaya pengadaan bahan,
Terus biaya perizinan, di sini seperti biaya perizinan lokasi, perencanaan dan pembangunan. Terus yang ketiga itu biaya pemasaran. Biaya pemasaran di sini termasuk biaya promosi seperti yang meliputi di koran, majalah, televisi, radio, seperti pemasangan spanduk dan brosur serta pengadaan pameran dan lain-lainnya. Terus yang keempat yaitu biaya rutin. Yang biaya rutin di sini mencakupi pengeluaran upah pegawai, karyawan, keamanan, kebersihan dan alat tulis menulis. Terus yang kelima yaitu biaya penunjang. Yang keenam yaitu biaya penunjang ini termasuk pembuatan gudang atau penampung buruh, transportasi atau sesuai atau biaya yang meliputi seperti tambahan-tambahan yang tidak terduga seperti balkon. Terus yang keenam yaitu biaya dana. Ini sangat penting juga karena ini merupakan modal milik sendiri perusahaan yang menginvestasi sehingga dibungakan sesuai periode waktu. Terus yang kita perlu bahas lagi yaitu masalah keuntungan. Dalam suatu proyek pastinya kita harus memikirkan sebuah keuntungan. Yang mana keuntungan di sini dapat kita rincikan yaitu direct benefit. Direct benefit di sini keuntungannya itu nampak jelas. Terus indirect benefit di sini atau secondary benefit merupakan yaitu keuntungan yang didapat oleh orang yang di luar proyek itu. Terus yang ada juga untuk intangible benefit. Di sini intangible benefit ini sangat susah untuk dinilai dengan uang. Sama halnya adanya kayak seperti perbaikan lingkungan, terus bertambahnya pemandangan baru, terciptanya distribusi pendapatan dan bertambahnya peningkatan pertahanan nasional. Ini termasuk dari intangible benefit. Selanjutnya jika semuanya sudah kita rangkum, maka di sini kita harus mengevaluasi suatu proyek tersebut. Ini merupakan tahapan yang harus kita perhatikan karena setelah kita melakukan hal tersebut kita harus melakukan penelitian. Di sini yang dimaksud penelitian tersebut itu penelitian terhadap proyek baik yang akan dilaksanakan atau yang sedang dilaksanakan tersebut. Jadi kita harus menganalisis proyek tersebut apakah itu layak untuk kita laksanakan atau malah sebaliknya proyek itu tidak memberi keuntungan tertentu terhadap kita. Terus kriteria investasi di sini kriteria investasi di sini dalam evaluasi kita ini kriteria investasi yang digunakan yaitu ada 5 kategori. Yang pertama itu gross benefit atau cost ratio, terus profitability ratio, net present value, internal rate of return, payback rate. Selanjutnya kita akan
menuju ke gambaran umum lokasi penelitian. Gambar dapat kita lihat pada gambar tersebut untuk lokasi penelitian. Di sini kita dapat lihat bahwa berdasarkan data kriteria investasi, gross benefit atau cost ratio-nya itu setiap diskon rate-nya itu mengalami peningkatan dari yang 9% hingga terakhir itu 18%. Oke, selanjutnya di sini kita akan melanjutkan yaitu analisa periode pengembalian atau disebut payback period. Untuk mendapatkan payback period dari proyek yang ditinjau adalah kumulatif aliran kas. Kriteria untuk pengambilan keputusan apakah proyek layak dilaksanakan atau malah sebaliknya. Jadi kita keputusan proyek layak dilaksanakan adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama itu jika payback period kurang dari batas jangka waktu yang telah ditentukan, maka proyek dapat dilaksanakan. Tulis yang B, jika payback period lebih dari batas jangka waktu yang telah ditentukan, maka proyek tidak layak untuk dilaksanakan. Dari hasil perhitungan dapat dilihat payback period di bawah ini. Ini termasuk payback periodnya.